Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kesana Zahti dari kelas 2 D4 ITC. Di sini saya akan melakukan demo untuk tugas pra-PDBL semester ini. Jadi untuk tugas kali ini, kami disuruh membuat website tentang peminjaman ruangan kampus yang menggunakan back-end ASP.NET dan juga front-end React TypeScript. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang diminta, yaitu poin pertama, penjelasan alur front-end back-end database, kemudian poin kedua, arsitektur back-end ASP.NET, yang ketiga, demo aplikasi, dan yang poin keempat, yaitu workflow dan juga aturan Git. Nah, jadi untuk poin yang pertama, di sini penjelasan alur front-end, back-end, dan juga database. Oke, jadi untuk website peminjaman ruangan kampus ini dibangun menggunakan React Fight dengan Tailwind CSS di bagian sisi front-end-nya. Kemudian untuk alur datanya, itu bisa dimulai pada saat user melakukan input. Kemudian ada form booking. Nah, data tersebut yang dikirimkan oleh user di pada saat dia booking akan masuk ke dalam database itu menggunakan Axios melalui request HTTP, POST, GET, PUT, dan juga DELETE yang nantinya akan menuju server backend. Nah, server backend ini akan memproses logika tersebut dan akan menyimpannya secara permanen ke database, di mana database yang saya gunakan saat ini adalah PostgreSQL dan melalui koneksi string yang aman. Untuk poin yang kedua, yaitu arsitektur backend ASP.NET yang diimplementasikan sama saya di sini, yaitu menggunakan ASP.NET Core Web API dengan pola arsitektur yang terorganisir. Di mana di sini saya membagi ke dalam beberapa layer, ada controller, ada models, ada data, dan juga ada migration. Mungkin saya sekarang akan tunjukkan untuk data backend yang digunakan. Nah, jadi ini ada folder yang saya buat itu room booking project. Nah, di sini saya buat satu folder, di mana folder ini terdapat 5 folder lainnya, yaitu ada folder backend, folder frontend, folder doc, kemudian folder infrastruktur, dan juga folder mobile. Nah, untuk folder backend-nya ini seperti ini, ada controller, di mana controller ini sebagai entity point yang akan menangani request dari front-end yang diminta oleh user. Kemudian, yang kedua ada models, di mana modelsnya ini itu ada booking CS, ada room CS, dan juga user CS, di mana model ini itu merupakan tabel database yang ada di PostgreSQL, misalnya kayak tabel user, tabel room, dan juga tabel booking. Nah, terus ini juga di PG admin untuk menyimpan database yang dibuat di model tadi itu ada di sini. Jadi di sini saya memberikan namanya itu room_booking_db. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabelnya itu yang telah kita buat tadi. Itu ada tabel booking, tabel room, dan juga tabel user. Di mana tabel bookingnya kita akan lihat itu ada kolom-kolom yang sudah buat dan kita migration sebelumnya. Jadi model yang dibuat di backend tadi itu setelah di migration akan muncul di admin database yang digunakan. Nah, ini untuk tabel room booking yang ada di database seperti ini. Ada room ID, ada start time-nya, end time-nya, create-nya, dan juga lainnya. Kemudian kita lihat untuk tabel dari room-nya itu seperti ini. Nah, sini ada nama, ada fasilitas, ada lokasi, dan juga ada untuk available dan juga delete-nya. Dan untuk tabel user itu ada di sini. Nah, di sini di tabel user juga ada email, username, full name, nomor handphone, ada position juga sebagai role. Bisa mahasiswa, bisa admin, bisa staff, dan juga dosen. Nah, seperti itu untuk models dari backend ini. Data dan juga kemudian selanjutnya itu ada diberikan nama data dan juga konteks. Dimana data di sini tuh diberikan nama file itu appdb konteks. Nah, di sini tuh fungsi untuk menjembatani antara kode C# dengan PostgreSQL untuk saling menghubungkan. Kemudian yang terakhir itu ada migration. Nah, migration di sini untuk menangani skema database tadi yang dimana setelah kita buat modelsnya maka nanti akan di migration untuk membuat tabel yang ada di database PostgreSQL. Nah, dengan arsitektur ini kodenya tuh bisa menjadi lebih aman dan juga dapat menangani autentikasi menggunakan JWT JSON Web Token seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan untuk website dari sistem peminjaman kampus, di mana halaman pertama yang dapat kita lihat di sini itu ada halaman form login dan juga form register. Di mana halaman ini adalah data utama untuk user ini melakukan booking di website ruangan ini. Nah, untuk user dapat melakukan booking di dalam website ini, maka user tersebut harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan login
ini juga user itu harus melakukan register terlebih dahulu. Seperti yang tadi dilihat di WG admin, ada 3 user yang sudah terdaftar di database website ini, yaitu ada user admin, user Felicia, dan juga user Amalia, di mana dalam folder backend saya sudah menambahkan untuk data seeder, yaitu admin saja. Nah, untuk user yang Felicia dan juga Amalia itu, saya melakukan testing kemarin terlebih dahulu. Nah, jadi untuk sekarang ini kita akan coba untuk melakukan login dengan user yang berbeda, yang belum pernah terdaftar di database. Misalnya, kita menggunakan email ayasanaura@gmail.com dengan passwordnya bebas. Nah, kita coba untuk melakukan login. Maka di sini akan terdapat message error, yaitu user tidak ditemukan. Di mana user tidak ditemukan ini karena memang Gmail dengan Ayasanaura ini belum pernah terdaftar di sistem website ini. Jadi untuk itu kita harus register terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, di form registernya seperti ini. Jadi misalnya kita langsung untuk melakukan daftar, maka di sini akan ada validasi untuk user melakukan input. Karena di sini sudah ditambahkan untuk validation. Nah, mungkin di sini langsung aja saya melakukan login untuk user yang sudah ada di database tadi. Misalnya kita untuk user Felicia. Nah, di sini adalah notifikasi itu login sukses dan akan diarahkan langsung ke dashboard untuk Felicia ini. Nah, di sini ada dashboard di mana untuk website dari sistem peminjaman ruangan ini namanya Rumi. Nah, di sini sudah ada tandanya juga bahwa Felicia ini sebagai mahasiswa. Nah, di sini di dashboard ini ada untuk card booking, approved, reject, dan juga cancel. Di sini tujuannya untuk melihat bagaimana pemesanannya user Felicia ini tuh berhasil dikonfirmasi oleh admin. Dimana booking ini adalah daftar pemesanan yang sudah dilakukan, kemudian approved ini di sini adalah pemesanan yang sudah disetujui, dan reject ini pemesanan yang dibatalkan, dan reject ini pemesanan yang ditolak, kemudian untuk cancel ini pemesanan yang dibatalkan oleh admin. Jadi untuk ketika admin melakukan perubahan untuk status peminjaman ini, maka datanya tersebut akan masuk ke dalam dashboard ini. Nah, ini testingnya udah saya lakukan sebelumnya. Jadi di sini udah ada bookingnya 4, approvednya 4, rejectnya 1, dan cancelnya 0. Nah, di mana user di sini bisa melihat daftar ruangan yang tersedia. Nah, di sini ada mini theater, ada auditorium, ada techno center, dan juga ada mini theater D3. Nah, di sini ada yang pertama di header-nya ada judul dan juga ada paragrafnya. Kemudian di samping kanan ada button untuk searching. Jadi jika datanya nanti sudah banyak, maka kita bisa langsung searching aja dan mencari ruangan tersebut. Misalnya kita di sini coba untuk cari, nah di sini auditorium langsung akan muncul. Cuman karena ini memang datanya masih sedikit, jadi ya seperti ini. Kemudian di sini user bisa langsung memilih ruangan yang ingin di booking dengan cara pertama bisa tekan booking ini. Misalnya di sini Felicia ingin booking untuk ruangan techno center. Maka kita bisa tekan button booking sekarang dan akan muncul form untuk peminjaman ruangan tersebut. Di sini ada judulnya dan kita diminta untuk melakukan input dari tujuan peminjaman, nomor WA, mulai, dan juga selesai. Di mana nomor WA ini nantinya akan jika sudah fitur selanjutnya akan bisa melakukan notifikasi ke dalam WA jika diperlukan. Tapi untuk saat ini nomor WA ini sebagai opsional saja. Terus misalnya kita di sini langsung konfirmasi tanpa mengisi input. Nah, nanti form ini akan mendapatkan message error-nya tersebut. Seperti ini. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mengisi semua inputannya. Misalnya tujuan untuk peminjaman techno center ini. Misalnya untuk sebagai rapat sahabat. Dan nomornya itu bebas. Nah, di sini jika kita mengetik nomor WA dengan huruf dan bukan angka, maka akan mendapatkan message error bahwa nomor WA ini harus berupa angka. Jadi kita inputnya menggunakan angka, baru bisa tidak error. Kemudian ini waktu mulainya juga di sini, di mana waktu mulai dan waktu selesai ini memiliki validasi juga, di mana jika waktu mulai ini di mana jika waktu selesai ini kita menginputkan lebih dulu dibandingkan waktu mulai, maka nanti akan mendapatkan error. Kita coba untuk setting untuk waktu mulainya, misalnya di hari tanggal sekarang 17 Februari jam 10.30 PM. Nah, seperti ini. Terus kita untuk waktu selesainya misalnya sebelumnya, karena kita mau cek validasi tadi, misalnya di jam 9.30 PM. Waktu kita konfirmasi, maka di sini
akan mendapatkan message seperti ini. Nah, sekarang ini kan sudah jam 12.33. Nah, kita tadi settingnya itu jam 10.30. Maka di sini akan mendapatkan message error bahwa waktu mulai tidak boleh di masa lalu. Dan juga di waktu selesai ini harus setelah waktu mulai. Oke, kita coba ganti. Waktunya itu di jam 3.30 PM. Nah, kemudian untuk waktu selesainya kita buat setelah waktu setengah 4 sore nanti. Itu di jam 4.30 PM. Sini maka nantinya akan berhasil. Nah, ini untuk melakukan batal seperti ini. Kita konfirmasi saja. Nah, di sini ada notifikasi alertnya. Mana booking berhasil dan akan masuk ke dalam riwayat pemesanan. Di mana di riwayat pemesanan ini merupakan tabel daftar dari booking yang pernah kita lakukan, yang pernah user Felicia ini lakukan. Nah, di mana tadi yang sudah kita lakukan booking itu akan masuk ke dalam tabel yang paling atas dengan status pending. Nah, status pending ini maksudnya itu belum disetujui oleh admin. Jadi, kita belum bisa melakukan peminjaman ruangan tersebut. Nah, di sini ada tabel untuk nama ruangan, tujuan peminjaman, waktu pengajuan, status dan juga aksi. Dimana ini status yang sudah terjadi dan ketika ada reject, approve dan juga selesai ini berarti sudah dicampur tangani oleh admin. Nah, untuk itu ada perbedaan di mana jika status pending di sini user itu bisa melakukan CRUD, yaitu di mana bisa melihat, pastinya bisa selalu melihat. Nah, tetapi jika mengedit bisa, misalnya pesawat pen 2026. Nah, di sini mungkin ini bisa kita coba juga untuk ganti jamnya. Tadi 3.30, sekarang kita coba 4.30 PM. Nah, di sini coba kita buat di 6.30 PM. Nanti kita simpan, kan melakukan hal seperti ini. Berhasil diperbarui, di mana perubahan jadwal untuk rapat sahabat ini telah disimpan. Nah, nanti di sini akan berubah. Judulnya berubah menjadi ada 2026, dan jamnya bisa kita lihat juga berubah menjadi jam 5:30 sampai dengan jam 6:30, sesuai dengan inputan kita tadi. Nah, terus untuk delete, di sini user ini bisa mendelete bookingannya ketika belum disetujui oleh admin. Jadi misalnya karena tadi statusnya masih pending, maka user ini bisa melakukan delete. Misalnya kita coba untuk delete. Tapi kita coba untuk delete yang ini saja, yang pesanan lama, booking lama, supaya nanti bisa melihat ini udah di adminnya. Oke, kita coba untuk hapus di sini, karena masih pending bisa. Tapi jika dia sudah reject, approve, dan juga selesai, itu edit pun nggak bisa, akses ditolak, karena sudah disetujui oleh admin. Dan delete pun juga sudah disetujui oleh admin, jadi nggak bisa menghapus. Kita coba untuk hapus yang masih status pending. Kita hapus. Nah, berhasil, data booking berhasil dihapus oleh sistem. Nah, makanya di sini tabelnya sudah berkurang. Yang tadi kita pending itu sudah berkurang. Kalau di database juga akan muncul nantinya. Nah, seperti ini untuk CRUD dalam sistem user. Sebagai mahasiswa, sebagai dosen, dan juga sebagai staff. Kita lanjut untuk ke halaman admin. Saya coba keluar. Nah, admin di sini kita akan masuk sesuai dengan yang sudah ada di database dan juga data seeder. Nah, sudah login sukses. Nah, kita akan langsung diarahkan ke dalam dashboard admin dan juga menu-menu yang ada di admin. Ini sama seperti user tadi, di mana untuk total pengguna. Tapi di sini perbedaannya ada di card-cardnya sini. Kalau tadi itu status bookingan user sebagai mahasiswa ataupun lainnya. Nah, kalau di admin ini ada card untuk total pengguna, total ruangan, total booking, dan juga perlu verifikasi. Nah, perlu verifikasi ini tuh maksudnya adalah status booking yang masih pending yang dilakukan oleh banyaknya user nantinya. Kita coba lanjut ke kelola ruangan di sini. Nah, di kelola ruangan ini, di mana user bisa melakukan CRUD, yaitu ada tambah ruangan, edit ruangan, dan juga hapus ruangan, dan juga view ruangan. View ruangan di sini sudah ada, yaitu kita bisa melihat semua view di sini nantinya. Nah, ada kolom nomor, gambar, nama ruangan, lokasi, kapasitas, dan juga aksi. Nah, di sini kita coba untuk buat ruangan baru. Kita bisa tambah data. Nah, di sini tuh kenapa bisa ada gambar? Sebelumnya gambar ini memang belum ada di database, belum ada di kolom database. Tapi di sini saya coba untuk manual dulu di front end, baru nanti next fitur itu bisa ditambahkan di database untuk sistem gambarnya. Jadi konsepnya tuh di VS Code-nya itu di bagian front end, di bagian room project front end-nya itu di folder tersebut saya tambahkan untuk file gambar di dalam folder public. Jadi nantinya tuh bisa ditambahkan dan muncul di sisi admin dan juga sisi mahasiswa ataupun lainnya. Kita coba untuk tambah data. Misalnya ruangannya.
Setelah kita tambahkan untuk ruangan kafeteria, pasca sarjana. Nah, terus kapasitasnya kita buat 60. Lokasinya itu ada di pasca sarjana lantai 5. Fasilitasnya itu ada AC, proyektor, kursi, meja, dan lain-lain. Nah, kita tambah ruangan. Ini bisa untuk kalau misalnya mau menutup formnya, tambah ruangan. Maka akan menampilkan alert berhasil tambah ruangan kafeteria pasca sarjana setelah didaftarkan. Dan di sini akan muncul untuk tabel kafeteria yang kita buat tadi. Kenapa di sini sudah ada gambar? Tadi kita belum melakukan input gambar tersebut karena saya sudah menambahkan di folder public tadi untuk gambar yang kelima. Jadi di VS Code ini ada logikanya itu kita akan menambahkan setiap satu kali setelah penambahan gambar ini. Nah, misalnya saya di sini tambah data lagi itu belum bisa karena saya belum menambahkan gambar di nomor 6. Gambar ke-6 untuk selanjutnya. Bisa menambah tapi tidak muncul untuk gambarnya. Karena masih dibuat manual, belum ada di database. Kemudian kita langsung aja coba untuk CRUD edit dan juga delete-nya. Untuk edit di sini, kita bisa melakukan edit seperti tadi. Kita mungkin bisa tambahin, kita main yang tadi aja, yang kafeteria. Tambahin di sini. Mikrofon. Dan kita coba untuk simpan. Sini juga update berhasil. Nah, coba kita lihat. Mikrofonnya sudah berhasil. Nah, data ini itu sudah terdapat di dalam database. Nah, seperti ini. Jadi database ini sudah ada gambar, ada ruangan, ada lokasi, ada kapasitas, dan juga ada untuk fasilitas. Misal kita coba edit lagi untuk kapasitas di sini 80. Berhasil update. Nah, di sini akan berubah menjadi 80 orang. Kemudian untuk melakukan delete juga bisa sama kayak tadi, batal dan juga hapus. Tapi di sini coba melakukan delete seperti ini aja. Nah, selanjutnya di menu selanjutnya itu ada daftar pengguna, di mana daftar pengguna ini adalah user yang sudah pernah melakukan login dan register, yang sudah pernah melakukan register di sistem website Rumi ini. Jadi di sini seperti yang ada di database tadi, ada admin, ada user Felicia, dan juga user Amalia. Nah, di sini admin ini bisa melakukan searching, bisa misalnya mau cari users. Nah, ini akan muncul. Tadi di ruangan juga, di ruangan akhir. Nah, kemudian di sini admin bisa melihat, bisa edit dan juga delete. Di mana untuk view di sini ada nomor email, nomor telepon, dan terdaftar pada. Jadi ketika user itu melakukan register, maka datanya itu akan otomatis masuk ke dalam database untuk melihat pernah mendaftar itu pada tanggal berapa. Jadi sudah tersimpan semuanya di database. Dan sini muncul ternyata admin ini sudah terdaftar pada tanggal 10 Februari 2026. Terus kemudian untuk edit di sini, admin bisa melakukan edit sebagai posisi sebagai dosen, mahasiswa, dan juga staff. Ataupun mau edit nomor HP bisa. Tambahin. Nah, update berhasil. Maka kita lihat lagi untuk admin tadi. Nah, nomor teleponnya berubah menjadi seperti tadi. Kemudian untuk hapus juga sama. Nih, ya batas ada untuk konfirmasi dulu sebelum hapus, mau beneran hapus ataupun batal. Selanjutnya, di sini juga ada daftar pemesanan. Jadi untuk daftar pemesanan ini adalah admin bisa melihat seluruh bookingan yang dilakukan oleh user. Misalnya di sini ada searching untuk nama-nama usernya ataupun berdasarkan tanggal bookingannya, bisa kita coba tanggal 16. Nah, di sini akan muncul siapa aja yang booking pada tanggal 16. Jadi bisa dilakukan searching dengan cepat tanpa perlu scrolling lama. Nah, di sini admin lah yang melakukan status terhadap booking tersebut. Seperti yang tadi sudah kita coba untuk Felicia ini booking untuk ruangan Techno Center. Nah, maka statusnya di sini akan pending. Dan yang lainnya di sini sudah selesai. Nah, di pending ini user bisa melakukan update statusnya dengan cara mengklik rola ini. Nah, di sini ada detail dan juga edit status. Detail ada waktu mulai, waktu selesai. Nah, waktu mulai waktu selesainya seperti yang tadi kita inputkan, di mana dia membooking ruangan ini tuh di jam berapa dan selesai di jam berapa. Nah, terus di sini misalnya kita mau edit mau update statusnya menjadi approve. Kita coba untuk approve. Nah, update berhasil, booking Techno Center berhasil di approve. Maka nanti datanya akan approve dan akan masuk ke user lagi untuk notifikasi tersebut. Seperti ini. Juga delete juga bisa. Seperti itu. Kita coba untuk ke user dulu. Nah, ini dashboard admin juga sudah benar ya, total penggunanya tadi 3. Penggunanya 3.
Terus untuk total ruangannya 5. Sebelumnya tadi ada 4, tapi sekarang karena kita sudah menambah, maka akan masuk ke dalam dashboard sini. Sudah sesuai. Total booking juga 7, sama seperti daftar pemesanan. Dan perlu verifikasinya udah 0. Tadi masih 1 yang pending tadi. Sekarang karena udah di-approve, jadinya verifikasinya sudah berubah jadi 0 lagi. Coba kita cek di Felicia tadi, user mahasiswanya. Nah, untuk itu approve-nya udah ada 2. Dan kita bisa lihat di riwayat pemesanan kita, sudah di-approve yang Techno Center tadi. Sama juga dashboard-nya sudah sama, approve ada 2, bookingnya ada 4, reject-nya ada 1. Untuk yang cancel belum ada. Jadi sudah masuk ke dalam semua terhubung. Seperti itu. Selanjutnya di sini poin keempat yaitu workflow dan juga selanjutnya di sini untuk poin keempatnya itu adalah workflow dan juga aturan Git yang telah digunakan. Nah, di sini membuat 5 repository tentunya sesuai dengan ketentuan, itu ada repository backend, frontend, doc, mobile, dan juga infrastruktur. Nah, di sini tuh dalam pengerjaan ini saya menerapkan workflow Git di mana menggunakan branch di setiap proses pembuatannya, di mana setiap fitur ini tuh baru dikerjakan di branch yang terpisah. Nah, seperti kayak di sini misalnya kita buka untuk repository backend. Nah, di sini ada branch. Nah, di sini ada branch untuk feed integration, booking CRUD, data seeding, room CRUD, dan juga lainnya. Jadi setiap fitur yang dikerjakan itu berbeda tergantung setiap branch-nya. Di mana di sini juga melakukan commit dengan sudah menggunakan konvensional commit. Misalnya di sini ada untuk penambahan fitur, kita bisa menggunakan feed user authentication, feed lainnya, dan juga core-nya jika ada yang rusak mungkin ada yang nggak berjalan dan lain-lainnya. Kemudian untuk yang front end pun juga sama beberapa branch dan juga sudah melakukan conventional commit. Dimana untuk fit ini itu untuk penambahan fitur baru, kemudian untuk fix itu untuk hubungan ke dalam database. Nah, ini misalnya untuk di front end ada beberapa branch juga. Itu ada all system, admin management system, dashboard, booking system. Jadi pengerjaannya di sini. Juga udah menggunakan feed, core untuk setiap conventional commit-nya. Setelah semua branch ini berhasil, maka bisa di-merge ke develop. Dan di sini untuk project board-nya juga sudah ada dan sudah terkoneksi dengan pada saat merge. Nah, seperti ini. Ini down in progress. Nanti dipindahkan setelah full request.